Hai guys, kenalin aku Sarah Putri, NIM 164233770. Kenalin, nama aku Nania Putra Mendani 1642340. Hari ini kita mau ngapain nih, Ra? Kita mau nunjukin sesuatu nih yang keren banget. Tapi sebelum itu, kita mau ketemu sama teman-teman kita dulu. Ayo kenalan sama teman-temanku. Hai, kenalin nama aku Mazlina Dini, NIM 1642342. Hai, aku Ruta Dede, NIM 1642340. Sini dong, kenalan dulu. Oh iya, hai semuanya, kenalin nama aku Widi Wijaya, NIM 164234006. Ayo kita samperin yang laki-laki. Hai guys. Kenalin dong. Hai, aku Eki Sabrino 1642342. Hai, aku Nazan Masbi NIM 1642392. Aku Rekuan Palung Jiwa NIM 1642334. Jadi sesuatu yang mau kita tunjukin adalah RBL. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama menyelidiki konversi energi potensial kinetik pada kedua jenis bidang, dan yang kedua menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan benda bergerak pada waktu tempuh di permukaan bidang. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah melakukan perhitungan energi kinetik dan energi potensial benda selama bergerak di kedua jenis bidang yang berbeda berdasarkan pengukuran waktu dan posisi. Lalu juga kami dapat menghitung percepatan gravitasi dari percobaan tersebut. Jadi guys, bahan yang kita gunakan di RBL kali ini, yang pertama nih ada kita pakai paralon, yang ini kita pakai triplek. Terus untuk lintasan yang di sini kita pakai balok kayu. Ini ada engsel. Terus untuk lintasan bergelombang kita makainya kayu dilapisi sama karton. Dan yang akan kita uji ini kita pakai bola pingpong. Ini bola besi diameternya 10 mm. Dan nih bola besi yang kecil diameternya 5 mm. Jadi guys, ini aku udah punya lintasan yang kami buat rame-rame. Nah, lintasannya itu terdiri dari lintasan lurus pada bidang miring dan lintasan melengkung pada bidang miring. Lalu, di sini aku punya 3 bola yang akan diujikan dengan massa dan diameter yang berbeda-beda. Yang pertama, aku punya bola pingpong dengan diameter 4 cm dengan massanya itu 2 gram. Lalu di sini bola kedua ada bola besi yang berdiameter 10 mm dengan berat 4,1 gram. Lalu yang paling kecil ada bola besi dengan diameter 5 mm dengan massanya 0,6 gram. Nah, pada perhitungan pertama kita akan memperhitungkan energi potensial dan energi kinetiknya. Tapi sebelum itu kita akan mengatur ketinggian dan kemiringan bidang miringnya dulu nih teman-teman. Nah, ketinggian ini kami pakai ketinggian maksimal pada bidang miring yang kami buat sebesar 19 cm atau sekitar 0,19 meter. Lalu pada bidang lintasannya itu sebesar 30 cm atau 0,3 meter. Dan pada perlakuan pertama kita menggunakan bola pingpong dengan massa 2 gram. Nah, untuk mencari energi potensial itu kita menggunakan rumus energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dan ketinggian lintasan. Nah, massanya itu sebesar 2 gram atau sekitar 2 dikali 10 pangkat min 3 kg dikali percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekund kuadrat dan dikali ketinggian 19 cm atau 0,19 meter. Nah, hasilnya itu didapatkan sekitar 3,724 dikali 10,3 kg meter kuadrat per sekund kuadrat atau 3,724 kali 10 pangkat min 3 joule. Nah, dan kita melakukan cara dalam rumus yang sama untuk mencari energi potensial pada kedua bola lainnya. Nah, pada perhitungan selanjutnya kita akan memperhitungkan energi kinetiknya. Nah, energi kinetik itu dapat kita cari dengan rumus energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Kenapa pakai rumus yang itu? Karena benda yang bergerak pada bidang miring seperti ini akan mengalami peristiwa translasi dan rotasi.
energi kinetik translasi itu rumusnya setengah mv kuadrat, dan energi kinetik rotasi itu rumusnya setengah dikali I kali omega kuadrat. Nah, tapi masalahnya kita tuh belum tahu nih kecepatan bolanya itu berapa. Jadi kita harus cari dulu kecepatan bolanya itu dengan rumus VT kuadrat ditambah V0 kali T ditambah 2AS. Masalahnya lagi, kita belum tahu nih A-nya atau percepatannya itu berapa. Nah, A-nya itu dapat kita cari dengan menurunkan rumus F dikali MA. Maka akan didapatkan rumus A sama dengan G dikali sin theta per 1 ditambah K dengan K-nya itu konstanta momen inersia benda. Nah, perhitungan terakhir yaitu kita akan memperhitungkan percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasi itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus A sama dengan G dikali sin theta per 1 ditambah K. Nah, G-nya itu percepatan gravitasinya itu kita nggak pakai yang 9,8 meter per second kuadrat karena itu yang bakal kita cari. Tapi yang pertama kita lakukan adalah mencari percepatan bendanya dulu. Nah, percepatan bendanya itu dapat kita cari dengan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di situ kan ada T atau waktu. Waktunya itu kita harus hitung dulu menggunakan stopwatch yang ada di HP kalian atau bebas aja. Nah, waktunya itu dihitung dari benda yang bergerak dari ujung atas ini ke titik ini. Misalnya aku punya bola pingpong nih, aku ukur ya. Tuh, 2, 3. Nah, aku dapat 0,4 detik. Lalu bisa kita masukin waktunya itu di rumus yang tadi, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Di situ kita akan mendapatkan percepatannya tuh berapa, percepatan bendanya. Setelah dapat percepatan bendanya, baru kita bisa mencari percepatan gravitasinya. Dengan cara dan rumus yang sama, kita bisa melakukannya mencari percepatan gravitasi pada kedua bola lainnya. Jadi, inilah hasil RBL kelompok kami. Gimana? Bagus gak? Pasti bagus dong. Ya udah, kita udahin vlognya di sini ya. Bye.